Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Santo Paulus memberikan atmosfer yang sangat baik, atmosfer yang begitu indah dan positif terhadap jemaat di Roma. Saudara-saudari, tadi di bagian terakhir kita mendengar bahwa Paulus bersyukur kepada Allah. Paulus memuji. Dengan bersyukur kepada Allah, Paulus memuji jemaat di Roma yang sudah hidup dalam kebenaran, sudah hidup dalam kehendak Allah sendiri. Memang tadi juga digambarkan, tadi juga dijelaskan bagaimana mereka pun pernah hidup, pernah hidup sebagai, bahasa Santo Paulus adalah hamba-hamba dosa. Tadi juga dikaitkan dengan pemahaman tentang hukum Taurat yang katakanlah tidak sampai kepada intinya, tidak sampai kepada hal yang mendasar. Padahal hukum Taurat sebagaimana disampaikan senantiasa oleh Yesus, melalui hukum itu justru manusia mau dibawa bagaimana untuk bisa mencintai Allah dan mencintai sesama dengan baik. Tetapi pemahaman yang tidak sampai kepada hal mendasar ini kemudian membuat orang-orang pada waktu itu hanya menghayati atau melakukan hukum Taurat sebagai pedoman saja, sebagai hukum saja, sebagai hal yang formal atau legal, tidak sampai menyentuh kepada hal yang mendasar, yakni bagaimana mencintai Allah dan mencintai sesama. Maka saudara-saudari yang terkasih, meskipun mengungkapkan kembali hal tersebut, tetapi yang menarik sekali lagi bahwa Santo Paulus tidak menekankan itu dalam hidup bersama. Justru dalam hidup bersama orang-orang atau jemaat di Roma, Paulus menegaskan, saya bersyukur kepada Allah, kalian hidup dengan baik, kalian telah hidup karena kebenaran Allah dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti ini, saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus mau menanamkan semangat yang positif dalam diri jemaat para rasul, dalam diri jemaat para rasul yang ada di Roma itu. Santo Paulus kemudian berusaha menanamkan semangat yang begitu indah. Orang tidak lagi diajak melihat masa lalu yang bisa saja justru menenggelamkan mereka, masa lalu yang justru mengekang mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Santo Paulus malah mengajak jemaat di Roma ini ke depan, mengarahkan diri pada visi yang lebih baik, yaitu sungguh menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang-orang yang telah bangkit dari kematian berkat pembaptisan. Dan dengan mengarahkan diri kepada Allah, mengarahkan diri ke depan inilah sekali lagi Santo Paulus menanamkan suatu atmosfer yang baik dalam diri atau hidup bersama jemaat di Roma. Dan kiranya cara Santo Paulus menanamkan atmosfer yang baik ini pun juga menjadi salah satu bentuk, salah satu cara bagaimana mewujudkan juga apa yang disampaikan dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil di sana digambarkan bagaimana bahwa yang namanya hamba itu harus selalu siap sedia melakukan tugas yang harus dia lakukan. Ajakan untuk senantiasa siap sedia, untuk senantiasa berjaga-jaga dan sebagainya, apapun istilahnya. Nah, dengan mengarahkan diri ke depan, mengarahkan diri kepada harapan untuk hidup lebih baik, menciptakan atmosfer yang positif dalam hidup bersama, kiranya ini menjadi cara bagi kita, sebagaimana disampaikan oleh Paulus, menjadi cara bagi kita juga untuk mewujudkan cara kita berjaga-jaga, cara kita mencoba setia kepada Allah. Dan semoga dengan menciptakan atmosfer yang baik ini, atmosfer yang positif ini, kita itu kemudian dijauhkan dari segala niat jahat. Kalau dalam bacaan Injil tadi digambarkan bagaimana hamba yang berniat jahat, yang kemudian mengatakan tuannya tidak pulang-pulang, sehingga menyakiti yang lain dan sebagainya. Semoga dengan visi yang ke depan dan atmosfer yang baik ini, kita pun juga tadi dijauhkan dari segala niat jahat.
Dan disitulah juga yang menjadi inti dari semangat kita, spiritualitas kita, hidup beriman kita, terutama sebagai devosan keraiman ilahi. Bagaimana tidak perlu terlalu yang muluk-muluk, kita senantiasa mencoba menciptakan atmosfer yang baik dalam hidup bersama. Bagaimana kita senantiasa juga mencoba untuk melihat orang lain itu dari sisi yang baik, selalu bersyukur dengan kehadiran orang lain, selalu bersyukur dengan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain dan sebagainya. Dengan cara demikian pula kita, sebagaimana Santo Paulus, kita mengarahkan diri kepada Allah, kita mengarahkan diri kepada masa depan, bukan lagi orang yang dibelenggu oleh masa lalu, dibelenggu oleh ketakutan, dibelenggu oleh niat-niat jahat dan sebagainya. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita senantiasa mohon rahmat kepada Allah agar kita senantiasa diteguhkan, agar kita senantiasa dikuatkan, agar kita senantiasa pula diberikan rahmat kesetiaan untuk mengarahkan diri senantiasa kepada Allah, agar kita sebagaimana diberikan contoh oleh Santo Paulus, kita pun mampu melihat yang baik, kita mau menciptakan yang baik, kita mau berpikir yang baik, kita mau melakukan yang baik, dan tentu saja kita senantiasa dengan rahmat Allah semoga dijauhkan dari yang jahat dan juga dari niat-niat jahat. Tuhan memberkati kita.